Dewan Penguji Uji Kinerja tahun 2021. Perkenalkan, saya Ana Agari Sintawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Program Studi Keperawatan Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 2015-0876-2270. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan materi pertolongan positioning kepada klien di SMK Negeri 2 Tanjung Raya pada hari Senin 18 Oktober 2021 jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian perkenalan diri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Aku akan mengecek terlebih dahulu terkait dengan kerapihan dan kebersihan kelas kalian. Ibu pengen tahu seberapa kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke, sudah masuk semua, sudah rapi. Kemudian silakan kalian cek terlebih dahulu di sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dimasukkan ke kotak sampah. Ibu akan mengecek ke absensi kalian dulu, apalagi ini hadir. Oke. Astuti, Jarasi, Aurel, Ayo
pasien yang tepat itu dapat membantu pasien merasa nyaman. Tadi yang gue bilang, misalnya pada pasien dengan asma diberikan posisi semi forward atau setengah duduk. Misalnya pada pasien ibu hamil, kalian posisikan dia terlentang, itu dia akan nyaman nggak kalau pasien ibu hamil? Tidak. Jadi misalnya apa? Dengan cara miring, pasien akan jauh lebih nyaman. Jadi diharapkan dapat menerapkan pertolongan positioning ya ini. Kemudian yang kedua adalah melalui penayangan PowerPoint, diskusi dan tanya jawab tentang penyampaian pertolongan positioning. Peserta ini diharapkan dapat menganalisis konsep pertolongan positioning dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui? Iya, kakinya diangkat. Enggak sejajar gitu loh. Oke. Kakinya nggak diangkat, nggak sejajar. Lola, tahu nggak tujuannya? Kenapa sih kok kakinya di atas? Pengaliran darah menuju otak lancar. Oke, mengalirkan darah menuju otak lebih lancar. Oke, hari ini kita juga pelajaran kita salah satunya ini tidak ada posisi, tidak hanya sekadar posisi kepala lebih tinggi, tapi ada juga posisi kepala lebih rendah. Oke, Ibu akan mempraktekkan. Jadi salah satu, nanti silakan salah satu dari menjadi pasien akan Ibu praktekkan cara melakukan pertolongan positioning kepada pasien. Untuk positioning ini yang akan Ibu praktekkan adalah memiringkan pasien ya, supaya lebih gampang. Kemudian langkah yang pertama yang harus disiapkan apa? Tahap prainteraksi. Prainteraksi ngapain? Membaca rekam medis, kemudian oke. Kemudian baru kita cuci tangan. Setelah masuk ke tahap prainteraksi, tahapnya lanjutnya apain? Oke, orientasi. Orientasi kita ngapain? Makan sebelumnya adalah kita perkenalkan diri. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Ana. Hari ini saya akan membantu Mbak untuk memiringkan Mbak misalnya ke sebelah kiri. Tujuannya adalah supaya Mbak tidak bosan, kemudian tidak terdapat luka sehingga nantinya bagian punggung yang sering tertimpa itu tidak akan nyeri. Oke, waktunya kurang lebih misalnya 5 menit. Kemudian jangan lupa jaga privasi dengan misalnya menutup tirai ataupun menutup pintu. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya benar dengan ini kita harus perhatikan dulu terkait dengan namanya, benarkah namanya, usianya, kemudian jangan sampai kita salah pasien. Oke. Sebelum mulai, tanyakan dulu, ada nggak keluhannya Mbak? Misalnya ada keluhan pusing sekarang? Tidak ada. Bisa kita mulai ya. Jangan lupa untuk pasang side drill. Oke. Masih ya. Kemudian kita oke, sambil kita jelasin posisi seperti ini nanti akan kurang lebih sekitar 2 jam agar punggung bagian belakang ini bisa lebih istirahat. Setelah 2 jam kita akan kembali lagi untuk memposisikan pasien berbaring. Oke, ini yang namanya disebut dengan alih. Kalau misalnya nanti keluarga yang akan menyampaikan kalau pasien merasa tidak nyaman, bisa kita kembalikan. Saya tinggal dulu Mbak, 2 jam lagi saya akan kembali lagi untuk memindahkan pasien ke posisi semula. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau begitu saya permisi ya. Selamat pagi. Pembagian kelompok.
Ini ada 3 kelompok, ada kelompok Jarasin, Christina, kemudian Dwi, Karen. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini sudah jelas ya pembagian kelompoknya. Yang belum masuk silakan. Ada 3 buah gambar. Nanti kelompok 1 di gambar 1, kelompok 2 di gambar 2, dan kelompok 3 di gambar 3. Itu keringat aku. Jaga jarak ya. Kalau enggak menjadi nomor 2 biar cepat. Dibagi. Sama aja aplikasi. Dibantu oleh. No. Iya. Kok nggak ada? Ada. Ini ding nih, masih pronasi. Sisi. Mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompoknya maju ke depan. Apa sih yang dimaksud dengan posisi pronasi? Posisi pronasi adalah posisi pasien tidur dengan posisi tengkurap dengan wajah menghadap ke bantal. Apa sih tujuan dilakukan posisi pronasi ini? Tujuannya yaitu 1. Memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang. Yang kedua, mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Perutnya itu dikasih bantal, kemudian ditengkurapkan. Ya, tangannya seperti ini, di bantal. Jadi ini posisinya ya, gitu. Cukup? Cukup. Ada lagi adalah posisi pasien berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misal pada vagina. Yang kedua, yaitu memudahkan pelaksanaan persalinan operasi Ambeien,
pemasangan alat intrauterine devices atau kayak pemasangan IUD. Indikasinya yang pertama yaitu pada pemeriksaan ginekologis, yang kedua untuk menegakkan diagnosa atau pemberian pengobatan terhadap penyakit pada uretra, rektum, vagina, dan kandung kemih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya? Iya. Itu kan pada gambar posisi totomi menggunakan alat ya. Itu kalau misalkan nggak ada alatnya terus gimana caranya? Lihat totomi ya. Kalau nggak pakai alat, kan bisa tetap diangkat gitu kakinya. Dan posisinya berbaring, terus kakinya sama lututnya diangkat ke atas. Emang dia nggak kesusahan kah? Tangannya dia dipegang ininya, terus diangkat kan tetap bisa. Kalau nggak pakai alat. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Iya yuk. Bagaimana cara melakukan posisi ototomi? Yang pertama ya kan posisinya berbaring telentang. Setelah itu kedua kakinya itu diangkat ke atas gitu. Kayak orang persalinan tapi dia diangkat kakinya, kedua kakinya gitu. dan mencegah depudikus. Indikasinya adalah pasien yang tidak sadarkan diri, pasien paralisis, pasien yang akan dienema, dan untuk tidur wanita hamil. Itulah presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Itu kan di indikasi itu kan terdapat pasien yang tidak sadarkan diri kan. Nah, kalau tujuannya kalau dia dimiringkan ke kiri itu apa bisa langsung sadar atau gimana? Itu soalnya di indikasi kan ada pasien tidak sadarkan diri gitu. Bertanya jadi kan di indikasi ada pasien yang tidak sadarkan diri. Nah, maksud pertanyaannya itu kan kalau pasien nggak sadar diri itu keuntungannya dia dimiringkan ke kiri itu apa gitu? Tujuannya itu apa? Tujuannya sih untuk memperlancar peredaran darah ya, supaya tidak ada penekanan juga di bagian belakang. Terima kasih. Lagi Ibu yang lulusan Bu. ada lagi ya? cukup. Oke, cukup. Baiklah, itulah presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi SIMS adalah posisi miring ke kanan atau miring ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat per anus. Tujuannya adalah mengurangi penekanan pada tulang, memasukkan obat supportif. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan. SOP posisi pronasi. Bagaimana SOP-nya? Menjalani bedah mulut dan kerongkongan sama pasien pemeriksaan pada daerah bokong atau hidung. Oke, untuk pasien dengan terkait dengan bedah mulut ya. Kenapa sih mau bedah mulut dengan pronasi? Kenapa ya? Ya sebenarnya untuk pasien pos ya, pos bedah mulut itu jauh lebih mudah ketika karena kan kalau bagian mulut itu bagian dalam itu akan sulit ya ketika kita terlentang. Jadi ketika ini kan kita di shoot ataupun di center itu akan jauh lebih mudah terlihat. Begitu juga dengan posisi yang di hemoroid ya Melena. Ketika di post op ini kan dia akan terluka nih. Nah ketika terluka diberikan tekanan itu kan akan nyeri atau sakit. Makanya dia diposisikan pronasi. Oke, pertanyaan selanjutnya apa tadi?
Kontraindikasinya apa ini? Pasien asma. Pasien asma bisa karena ketika pasien sesek dia pengembangan paru-parunya kurang maksimal, kita tekan pula dengan posisi pronasi dia akan jauh lebih sesak. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dengan posisi SIM apa tadi terkait dengan tidak sadarkan diri. Kenapa tadi alasannya? Lancar peredaran darah. Sebenarnya bisa ketika itu disebut dengan alih bari. Ketika pasien tidak sadarkan diri, misalnya pada pasien kecelakaan, dia dengan dicurigai adanya sekret misalnya ya, darah misalnya dari atau mungkin ada muntah. Pada pasien yang sudah tidak sadarkan diri itu dikhawatirkan adanya aspirasi, misalnya muntah, cairan. Ketika dia tidak sadar, posisi dia berbaring itu khawatirnya akan masuk ke kembali lagi dalam untuk saluran nafas sehingga menjadi tersumbat saluran nafasnya atau paru-parunya. Ketika dimiringkan, dia akan jatuh ke samping sehingga pernafasannya tidak akan terserap materi. Ibu mau tahu dulu salah satu siswa untuk mempraktekkan tentang praktek dari pertolongan positioning tadi yang sudah ibu ajarkan di depan. Silahkan siapa yang bisa. Permisi Bu. Perkenalkan, saya Pratustina. Benarkah ini dengan Nona Dinda? Dan di sini saya akan melakukan posisi memiringkan Ibu. Tujuannya agar Ibu lebih nyaman dan tidak terjadi luka lekang. Waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum saya melakukan tindakan, adakah yang ingin ditanyakan? Baiklah, bisa saya mulai ya Bu. Maaf. Oke Bu. Ibu tidak merasa pusing kan? Mari saya bantu. Bagaimana Bu? Apakah sudah nyaman? Nah, sebelum saya pergi, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, keluarga Nona bisa panggil saya. Saya permisi dulu ya Bu. Permisi. Ibu mau tahu hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa menyampaikan ke Ibu? Materi kita hari ini apa saja? Oke, Dinda. Din, hari ini kita belajar apa aja, Din? Ada berapa posisi pasien yang kamu ketahui dari hari ini? Penerapan posisi SIM. Oke. Kemudian Posisi positomi. litotomi, kemudian Pronasi. pronasi. Oke. Ya, jadi yang kita pelajarin hari ini ada banyak macam posisi pasien ya, diantaranya tadi tentang pronasi, kemudian litotomi, ada tandem board, kemudian ada SIM,
Ada polar, semipolar dari yang lain ya, yang nantinya diharapkan kalian bisa mengetahui harus menggunakan apa sih dengan kasus misalnya sakit tipes harus saya posisikan bagaimana, kalau koma itu harus saya bagaimana, kemudian kalau ada luka tekan harus seperti apa. Oke, kita akan masuk ke kuis. Kita masuk ke Google Form. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Sebelum masuk ke Google Form, Ibu akan ada icing sedikit. Kita akan mengetes tentang keseimbangan otak kanan dan kiri. Tangan sebelah kiri, kita muter ke depan. Bisa? Tangan yang sebelah kanan muter ke belakang. Kemudian kalian lakukan secara kita akan bantu dengan musik biar tahu. Itu tadi sedikit ice breaking supaya tidak tegang. Kemudian silakan buka handphone masing-masing. Silakan dikerjakan untuk Google Form-nya.
bagaimana kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Ibu mau tahu dulu dari Asuti. Hari ini apa menurutmu kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini? Mungkin terlalu susah kah? Atau mungkin Kelebihannya tuh kita bisa belajar dengan lebih menggunakan teknologi. Kita kurangnya tuh kalau nggak bisa itu buka kekurangannya. Oke. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Tekan salam.